Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah bapak-bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Karena sesungguhnya tidak ada kenikmatan yang kita rasakan dan kita kecap dalam kehidupan yang singkat ini kecuali adalah datang dari Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang menyempurnakan semua nikmatnya dalam kehidupan hamba dan makhluknya. Tentunya yang paling penting di dalam kita bersyukur bukan hanya mengucapkan tahmid, tetapi adalah bagaimana kita merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan kita di jalan Allah. Karena yang diminta oleh Allah kepada hambanya, ketika hamba itu telah disempurnakan nikmatnya oleh Allah, kenikmatan itu tidak mampu dibayar dengan rupiah ataupun dengan dolar. Tetapi sesungguhnya kenikmatan itu hanya mampu dibayar dengan ketaatan-ketaatan yang selalu kita tambahkan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Energi potensi yang dimiliki oleh orang yang beriman itu satu, yaitu adalah potensi untuk merubah kenikmatan menjadi ketaatan. Karena sesungguhnya apabila kenikmatan yang Allah sempurnakan dalam hidup kita tidak merubah kita menuju kepada ketaatan, maka sesungguhnya kenikmatan itu hanyalah istidraj. Istidraj itu adalah cara Allah membenci kita dan menenggelamkan kita di dalam kehinaan ketika kita tidak merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan kita di jalan Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til abda ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj." Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, kalau kamu melihat Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, tapi hamba itu merubah setiap kenikmatan menjadi kemaksiatan dan dosa, lembaran hidupnya penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Setelah Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan hidup kepadanya, fa'lam, ketahui, kata Rasul, sesungguhnya itu bukan nikmat, tetapi sesungguhnya itu adalah istidraj. Cara Allah menghinakan seorang hamba dengan Allah berikan kenikmatan supaya dia bertambah lupa dan bertambah lalai kepada setiap perintah dan setiap ketaatan yang harusnya dia kerjakan. Inilah yang mengkhawatirkan kalau rumah kita, mobil kita, handphone kita itu kelak akan menjadi perkara istidrajnya kita di hadapan Allah. Karena sesungguhnya harta kita walaupun halal mendapatkan, tapi kalau kita tidak merubah dari harta itu menjadi ketaatan, maka harta itu akan menjadi hisab yang panjang, kesehatan akan menjadi hisab yang panjang, fasilitas itu akan menjadi hisab yang panjang. Kalau kita menjadi orang yang gagal menghadirkan potensi merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan. Makanya orang yang beruntung adalah orang yang mereka meniti jalan sebagaimana para nabi. Salah satunya Nabi Sulaiman, ketika merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan beliau di jalan Allah, maka setiap beliau mendapatkan kenikmatan yang bertambah pula ketaatan yang beliau kerjakan. Inilah yang menjadikan kita jangan sampai tertipu dan terlalai dengan kenikmatan, di mana kenikmatan itu justru menambah catatan dosa dan kemaksiatan, dan kita berlindung dari istidrajnya harta dan dunia yang kita dapatkan. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ini merupakan pertemuan perdana saya di Salsabila, ya, apa namanya? Majlis Salsabila. Walaupun ikut grupnya, walaupun saya punya jadwal untuk menyampaikan audio setiap Rabu, dimana saya masih punya utang 3 kali audio karena lewat dengan berbagai macam aktivitas. Tapi alhamdulillah dalam kesempatan kali ini akhirnya ketemu. Tidak pernah disangka, tidak pernah diduga Allah yang mempertemukan kita, dan kita bersyukur kita tidak dipertemukan karena urusan dunia, kita tidak dipertemukan karena urusan kemaksiatan, tapi kita dipertemukan karena sebab taman surga. Semoga pertemuan kita hari ini, tanah-tanah yang kita injek untuk mengadakan majelis ilmu dalam kesempatan hari ini akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Karena yang menjadi saksi bukan hanya tangan kita yang bicara, bukan hanya kaki kita yang bicara, tetapi sesungguhnya, Masya Allah, sesungguhnya tanah yang pernah kita injek kala itu akan bersaksi di hadapan Allah atas perbuatan yang kita lakukan. Makanya Allah itu berfirman, yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Akan datang satu hari, akan datang satu waktu ketika bumi itu akan menceritakan semua peristiwa yang terjadi di atasnya. Dan di antara yang diceritakan bumi, perbuatan ketaatan yang dilakukan manusia akan diceritakan.
dan perbuatan kemaksiatan manusia pun akan diceritakan oleh bumi kepada Allah. Dan semoga kita adalah para penempuh-penempuh jalan, di mana jalan yang kita lakukan di atas muka bumi adalah ketaatan dan perbuatan ibadah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kalau kemudian kita dalam kehidupan cinta, maka sesungguhnya kehidupan cinta itu selalu diiringi dengan pengorbanan. Karena sesungguhnya pengorbanan itu penting di dalam memberikan cinta supaya cinta itu terbukti. Apakah cinta itu adalah cinta yang murni ataukah cinta itu adalah cinta yang palsu. Karena banyak sekali orang yang berkata dengan mudah ketika dia cinta kepada sesuatu, tetapi apabila dia tidak memberikan pengorbanan atas cinta yang dia katakan, maka cintanya adalah cinta yang palsu dan cinta yang imitasi. Karena ternyata cinta itu perlu dibuktikan. Sebagaimana kalau kita melihat batu yang mengeluarkan batu yang kuning, maka kita harus membuktikan apakah itu emas ataukah tidak. Karena segala sesuatu harus dibuktikan. Melalui pengorbanan barulah kita akan mampu menilai sesuatu. Ternyata bukan hanya batu yang harus diperiksa apakah itu emas ataukah tidak. Dengan penelitian untuk membuktikan itu kuningan ataukah emas, maka sama, cinta pun membutuhkan pengorbanan. Di mana cinta itu harus kemudian diberikan pengorbanan supaya betul-betul kelihatan apakah betul-betul kita cinta kepada sesuatu ataukah tidak. Suami terkadang ingin membuktikan cinta sang istri dengan melakukan ujian-ujian tertentu. Sebagaimana sebaliknya, kadang-kadang seorang istri ketika ingin membuktikan cinta dari suaminya, Masya Allah, sesungguhnya sang istri membuat ujian-ujian tertentu supaya suaminya itu ketahuan betul-betul cinta sama dia ataukah tidak. Karena apa? Segala sesuatu harus dibuktikan. Sama pula ketika kita ini cinta kepada Allah. Sesungguhnya cinta kepada Allah pun kita harus paham bahwasanya cinta kepada Allah pun harus dibuktikan. Karena sesungguhnya tidak mungkin kita akan mendapatkan cinta dari Allah kalau kita tidak pernah berkorban. Sebagaimana mustahil kita akan mendapatkan cinta seorang laki-laki, dan mustahil kita akan mendapatkan cinta dari seorang wanita kalau kita tidak memberikan pengorbanan. Dan cinta kepada Allah itu cinta yang berbeda dengan cinta yang dimiliki oleh manusia kepada manusia. Karena cintanya makhluk itu berbeda dengan cintanya Khalik kepada makhluk. Ya. Kalau cintanya makhluk kepada makhluk akan menjadikan kita disenengin oleh makhluk yang mencintai kita, dimuliakan oleh makhluk yang mencintai kita, akan diberikan hadiah oleh makhluk yang kita cintai dan dicintai oleh kita. Tapi beda dengan cintanya Allah, karena sesungguhnya Allah itu cintanya beda dengan cintanya makhluk. Cinta sang Khalik, maka kita harus paham, kalau sudah sepakat kita mengatakan kita ingin mendapatkan cinta dari sang Khalik, maka kita harus paham cinta dari sang Khalik itu beda dengan cintanya makhluk. Supaya jangan pernah kita membayangkan cintanya Allah itu sama dengan cintanya makhluk. Karena banyak orang hari ini kebingungan untuk membedakan antara cintanya makhluk dengan cintanya Khalik. Cintanya makhluk itu selalu ingin membahagiakan dengan apapun yang kita miliki untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Itu cintanya makhluk. Ada seorang suami lagi senang sama istrinya, baru pertama kali nikah, Masya Allah. Maka semua yang diminta oleh sang istri akan dipenuhi permintaannya. Kenapa? Sang suami lagi jatuh cinta kepada sang istri. Sebagaimana sang istri ketika baru cintanya kepada sang suami, maka dia akan membuat bagaimana suaminya itu senang. Kalau suaminya itu senang nasi goreng, dia buat nasi goreng. Kalau suaminya itu senang soto, dia akan berusaha bagaimana membuat soto yang enak. Kenapa? Karena sesungguhnya cintanya makhluk kepada makhluk melahirkan kekuatan untuk membahagiakan orang yang dia cintai. Tapi kita harus paham cinta sang Khalik ketika Allah bersemayam di atas arsy-Nya itu beda dengan cintanya makhluk. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan lagi maha melihat. Allah itu tidak sama dengan makhluk sedikit pun, sama pula cintanya Allah pun akan berbeda dengan cinta yang diberikan makhluk kepada makhluk. Ini penting supaya kita tidak buram memandang konsep cintanya Allah, karena banyak orang yang memaksakan cintanya Allah itu sama dengan cintanya makhluk. Kalau Allah cinta sama kita berarti kita harus diberikan kekayaan. Kalau kemudian Allah cinta sama kita berarti kita harus diberikan kemudahan dalam fasilitas hidup. Kalau Allah cinta sama kita berarti urusan kita harusnya gampang. Makanya kalau ada orang yang urusannya gampang, rezekinya lancar, biasanya komentarnya apa? Allah sedang sayang dan sedang cinta sama kita.
Makanya urusan kita jadi gampang. Tetapi kalau kemudian kita merasa sedang disulitkan berbagai macam tingkat ujian, rezeki kita yang asalnya 10 pintu menjadi 3 pintu, urusan kita kemudian menjadi berat, kemudian kita langsung mengatakan Allah itu sedang tidak sayang sama kita. Karena banyak orang yang menyandarkan cintanya Allah itu kalau cinta sama kita berarti digampangkan hidup, dan kemudian kalau Allah benci sama kita berarti Allah sulitkan kita di dalam hidup. Itu salah. Itu berarti menyamakan antara cintanya Allah dengan cintanya makhluk. Padahal cintanya Allah itu beda dengan cintanya makhluk. Kalau kita menyamakan cintanya Allah dengan cintanya makhluk, bahwasanya orang yang dicintai oleh Allah itu pasti kaya raya dan pasti gampang urusannya, Masya Allah. Berarti orang kafir itu hari ini mereka menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Karena banyak di antara mereka yang belum beriman kepada Allah, tapi ternyata mereka itu lebih beruntung dalam urusan rezeki dan urusannya gampang. Kita mau beli apapun, kadang-kadang harus nabung. Berapa banyak orang yang hari ini belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak perlu nabung ketika beli sesuatu, karena harta mereka terlalu berlimpah kalau hanya membeli barang-barang yang murah. Kalau kita katakan bahwasanya cintanya Allah itu memuluskan hidupmu, Masya Allah, berarti orang kafir itu adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Terutama orang-orang di Hollywood, ketika orang-orang itu mereka berlimpah dengan harta, dan orang-orang Bollywood ketika gampang mendapatkan duit. Lawang mereka senyum saja dikontrak iklan kok. Padahal kalau kita senyum tidak ada yang kontrak kita. Ya. Jadi kalau kemudian kita masih menyandarkan cintanya Allah semacam itu berarti salah. Makanya Allah mengingatkan kita. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Surat Al-Fajr 15 dan 16 Allah berfirman, manusia itu loh, kalau mereka dikasih oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, digampangkan, manusia itu komentarnya fayaqulu rabbi akraman. Allah itu sedang sayang dan memuliakan kita. Tapi ada pula manusia kalau sedang disempitkan rezekinya oleh Allah, dijadikan ujian bisnisnya itu banyak, maka manusia mengatakan rabbi ahanan. Allah itu sedang menguji kita dan membenci kita. Allah ingatkan itu pada ayat yang ke-17. Kala, tidak semacam itu. Karena memang Allah tidak pernah menyandarkan cintanya dan bencinya melalui harta dan kemudahan hidup. Jadi inilah yang menjadikan kita harus betul-betul mengkoreksi dulu. Kalau kemudian orang-orang di luar punya revolusi mental, kita harus punya revolusi pemikiran dulu. Jangan pernah menganggap bahwasanya orang yang hari ini pintunya rezeki itu banyak daripada kita, berarti lebih disayang dari kita oleh Allah. Tidak. Karena beda antara konsep cintanya Allah dengan konsep cintanya makhluk. Ya, ketika kita sudah sepakat bahwasanya konsep cintanya Allah itu beda dengan konsep cintanya makhluk, mari kita perhatikan bagaimana konsep cintanya Allah. Ketika Allah itu mencintai seorang hamba. Karena kalau tidak kita fahami ini, kita akan kaget. Karena banyak perkara yang terkadang tidak pernah kita duga datang ketika kita memperbaiki hidup kita. Karena beriman kepada Allah itu bukan berarti menjadikan hidup kita gampang. Tapi justru ketika kita beriman dan ingin memperbaiki hidup kita dan mengkoreksi hidup kita, terkadang banyak kesulitan-kesulitan yang Allah akan berikan kepada kita. Kenapa Ustadz? Ya karena konsep Allah kalau cinta, Allah berkata, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum fa in radiya falahur ridha wa in sakhita falahus sakhat. Karena Rasulullah SAW berkata kepada kita, menerangkan bagaimana konsep cintanya Allah ketika Allah itu cinta kepada hambanya. Allah kemudian berfirman, Allah itu apabila telah cinta kepada salah satu di antara makhluknya, ibtalahum, Allah itu akan mengujinya. Fa'in radiyah, kalau kemudian dia ridha dengan ujian yang Allah berikan, falahur ridha, maka Allah itu akan tambah ridha kepadanya. Wa in sakhita, kalau kemudian dia itu murka dengan ujian yang Allah berikan, falahus sakhat, maka dia itu akan mendapati Allah lebih murka kepadanya. Di sini kita akan mendapati, Masya Allah, semakin kita beriman kepada Allah dan semakin kita dicintai oleh Allah karena iman yang kita miliki, ingat, sesungguhnya Allah itu akan menyulitkan kita dengan berbagai macam ujian. Kenapa Allah akan menyulitkan kita dan memberikan kita ujian ketika kita beriman? Tidak apa-apa, kecuali tujuannya adalah Allah ingin tahu apakah cintanya makhluk itu betul-betul teruji ataukah hanya sekedar ucapan. Kalau kemudian orang itu hanya mengatakan kami cinta kepada Allah kemudian ditinggalkan,
Maka mana yang diketahui, mana yang betul-betul benar ujian, benar-benar cintanya, dan mana yang palsu di dalam cintanya. Makanya Allah kemudian diterangkan oleh Rasulullah, kalau Allah sudah jatuh cinta sama kita, maka Allah akan menguji kita. Dan ingat ibu dan bapak, kadang-kadang kita dulu ketika belum banyak mengetahui ilmu, kadang-kadang hidup kita gampang. Kenapa? Karena menurut kita semuanya boleh. Tapi setelah kita belajar, akhirnya apa? Akhirnya banyak perkara yang dulunya boleh ketika kita masih bodoh, menjadi tidak boleh setelah kita mengkaji ilmu. Karena ternyata tidak gampang beriman kepada Allah dan tidak gampang dicintai oleh Allah. Tapi yang pasti kalau sudah dicintai oleh Allah, kelak dalam kehidupan di akhirat menjadi orang yang paling nikmat hidupnya. Karena alat Allah membayar setiap orang yang diuji itu adalah bayarannya surga. Kita ambilkan contoh kisah nyata bagaimana kadang-kadang orang yang berilmu dan beriman justru ujiannya berat. Saya ambilkan dua kisah nyata yang saya ambil dan saya jumput dari kisah-kisah nyata dari para jamaah-jamaah yang saya temui dalam perjalanan dakwah. Yang pertama, saya pernah menemukan seorang bapak-bapak setengah baya, paruh baya, datang kepada ana dalam kajian tafsir. Lalu kemudian beliau itu bercerita tentang orang tuanya. Lalu kemudian menetes air matanya semakin deras, dan betul-betul sedih. Lalu kemudian dia menceritakan, bapak saya Ustadz itu terkena penyakit. Ketika didiagnosa di rumah sakit, maka semua hasilnya adalah negatif. Negatif. Sang dokter pun sempat bingung, ini penyakit apa? Kok dadanya terasa sakit, tapi dicek semuanya negatif, tidak ada yang positif dari penyakit itu. Maka kemudian akhirnya sang dokter berkata, ini cuma mungkin pikiran aja, bawa pulang. Ya, karena kita juga harus paham, fitnah yang tidak pernah cuti dalam setiap zaman itu apa? Salah satunya fitnah sihir. Karena bisa jadi bapak itu kena sihir. Maka bapak itu punya 3 anak. Maka kemudian yang menjadi jamaah anak itu anak yang ketiga. Beliau cerita, setelah dibawa dari rumah sakit, dibawa pulang, maka kedua kakak saya sepakat untuk membawa bapak saya ke orang pinter, supaya kemudian mendapatkan mantra-mantra dan jimat supaya sembuh dari penyakit yang timbul di dadanya. Bapak yang terakhir ini, yang menjadi anaknya bapak tadi yang terakhir ini, kemudian tahu bagaimana hukumnya ketika membawa pasien ke orang pintar, apalagi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh dukun. Maka dia berusaha menyampaikan kepada kedua kakaknya bagaimana supaya bapaknya itu tidak dibawa ke orang pintar, tapi dibawa untuk diruqyah saja. Tapi apalah daya, kedua kakaknya belum pernah kenal ilmu dan tidak pernah datang ke kajian ilmu. Membedakan ruqyah yang syar'i dengan ruqyah yang syirik itu tidak ngerti. Akhirnya dibawalah kemudian dia, orang tuanya itu dibawa ke orang pintar. Dan betul, banyak mantra, banyak jimat yang diminta dan banyak syarat yang kemudian harus dipenuhi. Masya Allah, sang anak yang ketiga ini menasihati kedua kakaknya supaya kedua kakaknya tidak membawa lagi ke tempat-tempat semacam itu. Tapi apalah daya, kedua kakaknya lebih beruntung dalam masalah harta. Adapun mereka yang kecil ini tidak terlalu beruntung dalam masalah harta. Apa yang terjadi? Kedua kakaknya bilang, sudahlah, kamu selama ini kan tidak pernah bantu finansial bapak. Kamu cuma doa dan doa. Sudah, doakan saja bapak sembuh. Beliau nangis. Kenapa beliau nangis? Beliau menangis karena kemudian memikirkan nasib ayahnya sudah sakit, yang harusnya mendapatkan pengobatan yang syar'i supaya sembuh penyakitnya kalaupun terkena sihir. Tapi Masya Allah, ternyata bapaknya malah bersentuhan dengan kesyirikan, dengan berbagai macam syarat yang diminta oleh sang dukun. Masya Allah. Bapak itu nangis. Saya memberikan nasihat supaya beliau itu bersabar. Tapi dalam perjalanan saya pulang saat itu dari Kebayoran Lama menuju ke Pamulang, saya itu masih di Pamulang. Saya cuma membayangkan, Masya Allah, coba kalau bapak tadi tidak pernah datang ke kajian ilmu. Coba kalau bapak tadi belum pernah belajar. Maka mungkin dia akan menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh kedua kakaknya itu biasa. Tapi setelah dia ngaji, akhirnya dia paham. Dia bisa membedakan ruqyah yang syar'i dan ruqyah yang syirik. Makanya kemudian menjadikan dia menangis. Kadang-kadang ibu dan bapak, ilmu yang kita pelajari itu akan menjadikan dulunya kita tidak pernah nangis, kita sekarang sering nangis setelah kita paham. Dulunya kita nggak ngerti. Kadang-kadang ilmu yang kita pelajari menjadikan kita sedih, di mana dulu itu tidak sedih.
Kenapa? Karena setelah perjalanan ilmu, jangan dikira perjalanan kita itu akan gampang ketika kita ingin memantaskan diri di hadapan Allah. Kalau antum dan saya ingin memantaskan diri di hadapan Allah, jangan pernah kita berpikir bahwasanya memantaskan diri di hadapan Allah itu gampang. Makanya kita lihat bagaimana kemudian Bapak tadi. Coba kalau Bapak tadi tidak pernah belajar, tidak pernah datang ke kajian ilmu, tidak pernah datang menghadiri ruqyah-ruqyah yang syar'i untuk membedakan ruqyah yang syirik, mungkin dia perlu nangis. Mungkin dia tinggal kemudian dia kemudian tinggal menunggu saja bapaknya itu sembuh. Tapi karena dia ngajar, dia ngaji, dia belajar, akhirnya kemudian menetes air matanya memikirkan nasib ayahnya. Ini saya ambilkan satu, ya, supaya membenarkan pemikiran kita bahwasanya beriman dan ketika kita siap untuk mengkoreksi hidup, jangan pikir bahwasanya itu akan memudahkan kehidupan kita. Tidak. Kadang-kadang justru Allah memberikan kesulitan dan kepayahan ketika kita ingin memperbaiki hidup sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Yang kedua, saya pernah mendapati pemuda umur 30 tahun ketika kita menerangkan tentang Kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair merupakan galaksi dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Maka di antara dosa besar itu apa? Ad-dayus. Apa itu ad-dayus? Yang membiarkan kemaksiatan menimpa kepada keluarganya. Di situ kita menerangkan bahwasanya kalau ada seorang wanita, istri melakukan kesalahan, kemaksiatan kepada Allah, yang pertama kali dihisab itu istrinya atau suaminya? Suami. Wah, serentak ya jawabnya. Ya. Yang ditanya adalah suami. Sebagaimana ketika ada seorang istri yang tidak menutup aurat dan lain sebagainya, maka yang dihisab itu pertama kali adalah sang suami. Maka Masya Allah ketika habis kajian, saya siap-siap untuk pergi ke motor untuk kemudian melakukan atau melaksanakan dakwah berikutnya. Sang ikhwan tadi nemuin netes air matanya, padahal badannya juga atletis, netes air matanya, nangis. Ya, namanya atletis bukan berarti tidak pernah nangis, kadang-kadang nangis. Badannya atletis, hatinya romansa katanya. Maka kemudian beliau nangis, lalu kemudian menyampaikan, Ustadz, saya itu menasihati istri saya sudah menikah hampir 6 tahun. Tapi selalu ketika saya sampaikan supaya istri saya menutup auratnya dengan sempurna, selalu terjadi pertengkaran yang tidak ada hentinya. Maka beliau meneteskan air mata. Kenapa beliau meneteskan air mata? Setiap dia pulang dari kajian, beliau tersayat-sayat hatinya. Kenapa? Karena apa yang dia kaji di dalam kajian ilmu tidak bisa diamalkan dan praktekkan di dalam keluarga. Saya dalam perjalanan pulang itu mikir, coba kalau pemuda tadi tidak ngaji, mungkin dia tidak akan nangis. Mungkin dia juga tidak akan memikirkan istrinya ketika melakukan dosa. Kenapa? Yang penting rukun, yang penting tidak bertengkar. Sudah selesai kan? Tapi ternyata setelah dia tahu ilmu, Masya Allah dia tahu rezekinya istri itu yang dihisap adalah dia dulu. Pakaiannya istri itu yang dihisap suaminya dulu. Sebagaimana aurat yang terbuka yang dihisap pertama kali itu ya suaminya. Jadi ibu itu sebenarnya nanti nunggu enak saja. Nanti kemudian ibu itu tunggu aja suaminya yang dihisap. Makanya ibu itu berkorban di dunia sebentar. Ya, ini sebentar aja tidak bisa itu loh, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah loh Bu, kita ini dikasih umur itu tidak sebagaimana Nabi Nuh kan. Coba kalau dikasih umur sebagaimana Nabi Nuh. Sabar ya sama suaminya Bu. Ya Allah Ustaz, saya sudah sabar 400 tahun gitu kan. Tapi karena umur kita pendek, Masya Allah sesungguhnya Allah itu memberikan kenikmatan yang besar. Sebentar saja, tapi kemudian Masya Allah urusan hisab itu nanti pertama kali sang suami. Masya Allah saya kemudian mengatakan, ya Allah coba kalau ikhwan tadi tidak belajar, mungkin santai. Ketika dia melihat istrinya semacam itu, yang penting dalam keluarga tidak ada pertengkaran, selesai. Karena kita selalu mengejar kata harmonis di hadapan manusia, tetapi kadang-kadang kita lupa bahwasanya kita ini harus memantaskan keluarga kita di hadapan Allah. Disitulah kita mendapati sebuah pelajaran penting, Masya Allah ya. Ternyata dalam kehidupan kita menata diri supaya kita dicintai oleh Allah, itu jangan pernah kita itu punya anggapan kalau dicintai oleh Allah itu sama kayak dicintai suami. Kalau kamu suami saya itu cinta sama saya, belikan saya ini dong, belikan saya itu. Itu kan tuntutan istri kalau merasa dicintai sang suami. Bapak-bapaknya ketawa semua ini. Tuh berarti perih ibu pernah diminta sama ibu-ibu. Ya? Supaya kita tidak salah kemudian memaknai cinta kita.
di hadapan Allah. Karena apa? Kalau bapak dan saya, ibu dan saya sepakat bahwasanya hidup kita perlu dicintai oleh Allah, tolong ya, siapkan tenaga yang ekstra, karena sesungguhnya cintanya Allah akan banyak menguras tenaga kita. Makanya orang yang paling keras ujian dalam hidupnya itu siapa? Bukan orang-orang mendosa. Orang yang paling keras ujian hidupnya itu bukan orang-orang preman dan orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan, bukan pula kepada orang yang tidak beriman. Enggak, orang yang beriman mah gampang hidupnya. Tapi orang yang paling keras ujian dalam hidupnya ditanyakan kepada Rasul, man asyaddan nasi balaan. Siapa itu orang yang paling keras ujian hidupnya ya Rasulullah? Harusnya kan menurut kita, orang yang tidak beriman itu yang paling keras ujiannya. Oh, mereka tidak pernah nempelkan kuning untuk sujud kok. Tidak pernah zikir pagi dan tidak pernah zikir saat petang. Tapi Nabi ketika ditanya, man asyaddan nasi balaan, siapa orang yang paling keras ujian dalam hidupnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, asyaddan nasi balaan, orang yang paling keras ujian di dalam hidupnya itu adalah al-anbiya, para nabi. Fal-anbiya, dan para nabi. Summa salihuna fal amsalu, dan orang-orang yang salih yang mengikuti para nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melanjutkan hadis itu, idza kana dinuhu syiddatan. Kalau kemudian agamanya itu kuat, ubtuliya syiddatan, semakin kuat dia itu beriman, semakin kuat ujian yang Allah timpakan kepadanya. Fa in kana dinuhu riqqatan, kalau kemudian agamanya itu ringan, benar, maka dia itu akan diuji berdasarkan ringannya iman yang dia miliki di dalam hatinya dan jiwanya. Kita tidak boleh lalu mengatakan, ya sudahlah saya beriman yang ringan aja supaya ujiannya ringan. Salah. Karena apa? Kalaupun kita beriman dan ujian itu berat, pertolongan Allah itu lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Tapi kita harus siap, siapapun mereka yang telah ingin mengkoreksi dalam hidupnya. Dia ingin betul bagaimana hidupnya itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Sang Khalik. Tolong ya, persiapkan tenagamu, supaya tenagamu itu betul-betul ekstra menghadapi setiap ujian yang Allah berikan. Karena dicintai oleh Allah beda dengan cintai oleh makhluk. Jadi kalau dicintai suami dan istri enak, gampang. Tapi kalau dicintai oleh Allah, Masya Allah, Allah akan memberikan berbagai macam kesulitan di dalam hidup kita. Sekarang, sebelum kita mengkaji berikutnya, kita fahami dulu, kenapa Allah itu memberikan ujian kepada orang-orang yang Allah cintai. Ya, karena kita sepakat kan Allah kan tidak pernah mendolimi kita. Kalau kita sepakat bahwasanya Allah tidak pernah mendolimi kita selaku hambanya, kita mungkin bertanya, kenapa ya Allah itu memberikan kepada kita ujian? Karena pasti di dalam ujian itu ada kebaikan. Allah itu tidak pernah mendolimi seorang hamba kok. Kita harus sepakat dulu apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qadar wal Qadar. Allah, zat yang kita sembah, tidak pernah mendolimi hambanya. Ya, karena sesungguhnya kita ambil hal yang paling gampang. Seorang ibu tidak mungkin mendolimi anak. Seorang ibu itu rela dia makan tempe supaya anaknya makan ayam. Seorang ibu rela tidak tidur supaya anaknya tidur. Dan banyak ibu yang berkata, lebih baik saya yang sakit daripada melihat anak saya yang sakit. Kita sepakat bahwasanya rahmatnya seorang ibu kepada seorang anak itu besar. Tidak ada seorang ibu yang ingin mendolimi anaknya. Kalau kita sepakat bahwasanya tidak ada seorang ibu yang ingin mendolimi kehidupan anaknya, Allah itu mustahil mendolimi kehidupan hambanya. Supaya kemudian kita jangan sampai salah ketika kita mendapatkan ujian, lalu kemudian kita berkata, kenapa Allah mendolimi saya? Allah tidak pernah mendolimi kita sedikit pun. Secuil dari ujung kuku pun Allah tidak pernah mendolimi kita. Makanya harus kita perhatikan, kalau memang kita sepakat Allah tidak pernah mendolimi kita, sebagaimana ibu tidak mungkin mendolimi anaknya, kita harus paham, kenapa Allah itu memberikan ujian bagi orang yang beriman. Kenapa sih Allah itu kalau cinta, Allah kemudian nguji orang itu dengan berbagai macam ujian. Makanya kemudian Imam Ibnu Qayyim menerangkan dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar. Ditetapkan itu oleh kemudian Imam Ibnu Qayyim, kita harus paham dulu, apa manisnya dibalik setiap ujian. Kalau kita tidak ngerti apa manisnya dibalik setiap ujian, Masya Allah, maka kita akan menyangka setiap kita diuji oleh Allah, kita menyangka dengan hati yang sempit dan jiwa yang perih ketika kita mendapatkan ujian. Makanya kita harus memahami surat cintanya Allah melalui ujian itu apa. Karena surat cintanya Allah kepada makhluk itu adalah diuji.
Kenapa surat cintanya Allah kepada makhluk itu adalah diuji? Perhatikan hikmahnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, supaya antum dan saya berbinar ketika mendapatkan ujian, karena sesungguhnya ujian adalah surat cinta Allah kepada makhluk yang Allah pilih dalam cintanya. Maka ada sekitar 4 hikmahnya. Ya. Ketika Allah itu menetapkan kenapa manusia itu harus diuji oleh Allah ketika Allah mencintainya. Yang pertama, karena sesungguhnya Allah itu pingin banget supaya ketika kita dicintai oleh Allah, Allah pingin dalam kehidupan yang singkat manusia itu gugur dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan ketika dia itu bodoh, ketika dia terpleset nafsu. Allah berikan kepadanya ujian yang singkat di dunia supaya mendapatkan balasan kenikmatan itu tiada batasnya nanti di akhirat. Lebih baik disulitkan di dunia sebentar dengan ujian, tapi Allah mudahkan dan Allah nikmatkan untuknya kelak di akhirat. Ya? Jadi Allah ketika nguji para nabi dan para rasul itu sebentar banget dibandingkan dengan kehidupan mereka kelak di akhirat. Karena tidaklah orang yang mereka ketika diuji kecuali Allah itu ingin memberikan kebaikan kepada ana dan antum. Karena apa? Karena sesungguhnya pahala kesabaran itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali ketika diuji. Mana bisa orang itu akan mengatakan sabar kalau dia tidak diuji? Padahal kita ngerti, ibu dan bapak, sesungguhnya amal yang tidak pernah Allah terangkan balasannya secara detail itu amal sabar. Padahal ketika Allah menerangkan tentang satu amal, biasanya Allah terangkan detail balasannya itu apa. Kita sholat malam mendapatkan surga, kamar di surga yang bisa tembus dari dalam dan dari luar. Ketika Allah perintahkan kita sedekah, Allah sudah ngasih 700 kali lipat. Ketika kita sholat syuruk, maka kemudian kita akan mendapatkan pahala umrah. Ketika kemudian kita berjihad di tempat yang benar dengan ilmu yang syar'i yang benar, di tempat-tempat yang benar, maka akan mendapatkan 72 bidadari. Semua amalan-amalan itu selalu Allah terangkan detail balasannya. Cuma satu saja yang Allah tidak pernah detailkan balasannya. Apa itu? Sabar. Bahkan Imam Qurtubi mengatakan sesungguhnya segala amal itu ada timbangannya kecuali satu. Amalan sabar itu tidak ada timbangannya. Kenapa? Saking besarnya Allah memberikan pahala bagi orang yang bersabar, sampai Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin. Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang mereka bersabar, pahala mereka itu tiada batas. Allah tidak detailkan. Kenapa Allah tidak detailkan pahala orang yang bersabar sebagaimana Allah detailkan pahala orang yang sedekah? Kenapa Allah tidak detailkan pahala bersabar sebagaimana Allah detailkan kepada orang yang sholat malam? Karena saking besarnya pahala itu menanti, maka saking besarnya Allah kemudian tidak terangkan secara detail karena saking besarnya. Kita ambil contoh gampang. Ibu kalau akan dikasih hadiah sama suami, kalau hadiahnya itu murah, nah suami itu sudah sering ngomong, nanti hadiahnya apa bang? Makan nasi padang. Dah. Kenapa dia ngomong di awal-awal? Cuma nasi padang kok. Tapi beda kalau kemudian ada seorang suami mempersiapkan hadiah kepada istrinya, hadiahnya mahal. Contohnya mobil misalkan. Mobilnya itu mahal betul. Kira-kira sang suami sudah ngumbar-ngumbar nggak dari awal? Enggak, diem. Coba tutup mata deh, tutup mata. Ayo coba deh, datang sana dulu. Kenapa semacam itu? Karena hadiah yang dipersiapkan sang suami itu hadiah mahal. Sama, pahala kesabaran itu, Masya Allah, saking besarnya pahala kesabaran itu, sampai tidak ada timbangan yang mampu menampung pahala orang yang bersabar. Makanya itulah hikmahnya. Kenapa Allah sulitkan kehidupan para nabi setelah mereka itu berdakwah? Padahal Allah mampu nggak menjadikan para nabi itu gampang dalam dakwah. Mudah itu bagi Allah. Allah menjadikan semua beriman dalam sekejap mata. Mampu. Tapi kenapa Allah sulitkan para nabi? Karena Allah ingin memberikan pahala yang maksimal kelak ketika mereka di akhirat. Kalau semuanya ibu dan semuanya bapak dimudahkan untuk kita, dari mana kita akan menjemput pahala kesabaran? Nyari rezeki gampang, punya suami langsung solih, punya istri langsung taat, punya anak langsung kemudian langsung jadi hafid dan hafidhah. Nah kalau semuanya gampang, dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Badannya sehat terus, matinya kemudian duduk meninggal. Kok gampang? Justru malah kita khawatir kalau semuanya dimudahkan untuk kita. Jangan-jangan Allah segerakan nikmat di dunia, tetapi Allah tidak berikan kenikmatan nanti di akhirat.
Makanya diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah, para sahabat itu kalau mendapatkan kegampangan terus kadang-kadang mereka malah nangis. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah, para sahabat kalau gampang terus hidupnya, malah kadang-kadang mereka nangis. Kenapa mereka nangis? Mereka takut, jangan-jangan Allah itu menyegerakan nikmatnya untuk saya, untuk di dunia, tapi di akhiratnya nggak dapat lagi. Allah berikan kepada kita ujian itu apa? Supaya nikmatnya nanti di akhirat. Makanya Masya Allah, orang-orang yang mereka betul-betul diuji oleh Allah dalam kehidupan di dunia, kelak mereka itu akan diiri hati oleh orang-orang yang gampang hidupnya. Karena dalam sebuah hadis yang sahih diterangkan, Allah itu ketika menghisab manusia, Allah bagi manusia itu jadi dua. Yang pertama ahlul afiyah, yang kedua ahlul musibah. Yang pertama ahlul afiyah. Ini ahlul afiyah. Yang kedua ahlul musibah. Siapa itu ahlul afiyah? Ahlul afiyah itu orang yang gampang hidupnya, mudah hidupnya, jarang sakit, jarang diuji, apapun yang dia pilih langsung dia dapatkan. Itu ahlul afiyah. Ada yang kedua yang disebut dengan ahlul musibah. Ahlul musibah itu susah, sulit, semuanya itu tidak gampang untuk dia dapatkan. Cari istri aja susah. Ya? Maka kemudian disebut dengan ahlul musibah. Ketika pertama kali Allah menghamparkan padang mahsyar dan menegakkan mizannya, maka Allah itu suruh kepada para malaikat, subuh, kalian hisab ini mereka ini. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat, yang kamu hisab pertama kali ahlul musibah. Ini ahlul musibah yang dihisab oleh Allah pertama kali. Lalu kemudian ahlul musibah dihisab oleh para malaikat, ditimbang oleh para malaikat amalnya dan dosanya. Lalu kemudian para malaikat melaporkan kepada Rabbnya, ya Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya ahlul musibah telah kami timbang. Masya Allah, dosa-dosa mereka itu tinggal dikit banget ya Allah. Dan sangat ringan dosa-dosa mereka, disebabkan karena banyaknya ujian yang Engkau berikan kepada mereka di dunia. Berguguran itu segala dosa-dosa yang telah dilakukan oleh mereka dengan ujian yang mereka hadapi dengan sukacita dan ridho. Maka kemudian Allah berfirman, u'tuhum salasan. Kalau begitu kasih mereka 3 perkara atas apa yang aku sulitkan dalam hidup mereka ketika mereka sabar. Apa 3 perkara itu? Pertama, afiyah. Kasih mereka itu afiyah, kekuatan. Kenapa orang yang mendapatkan musibah dikasih oleh Allah kekuatan? Untuk menggantikan kepayahan, untuk menggantikan keletihan, dan untuk menggantikan air mata yang tumpah ketika mereka mendapatkan ujian di dunia. Afiyah. Disehatkan, dikuatkan, dikeringkan air matanya oleh Allah ketika di akhirat. Kemudian yang kedua, kasih mereka itu adalah khairan. Apa itu khairan? Kebaikan. Apa itu kebaikan kalau sudah di akhirat? Tidak ada kebaikan kecuali adalah surga. Sudah kayak gitu, masih ditambah lagi oleh Allah. Kasihkan kepada mereka mangzilah. Apa itu mangzilah? Kedudukan yang sangat tinggi. Di mana akhirnya para malaikat-malaikat Allah membangunkan sebuah tempat yang sangat tinggi di surga. Sampai-sampai ahlul afiyah ketika melihat tempat itu, mereka mendongakkan kepala mereka. Saking tingginya tempat itu berada di surga. Lalu kemudian mereka berkata, ya Rabbana. Ahlul afiyah ini ketika belum dihisab oleh Allah kemudian berkata, ya Allah, kalau kami ngerti di balik setiap ujian yang kamu berikan kepada hamba-hambamu di dunia yang singkat itu, cuma setengah duha saja, ternyata bisa menjadikan mereka mendapatkan khairan, afiyah dan mangzilah. Ya Allah, boleh nggak kami meminta sesuatu? Maka kami meminta, ya Allah, tolong ya Allah, bagaimana kemudian kami dihidupkan kembali, dipotong-potong daging-daging kami yang kecil-kecil, walaupun kami hidup kesakitan, lebih kami ridhoi ya Allah, supaya kemudian kita mendapatkan khairan, surga, afiyah, kekuatan, dan mendapatkan mangzilah, kedudukan yang tinggi. Ini loh yang menjadikan akhirnya orang kalau diuji oleh Allah bukan karena Allah itu benci sama ibu dan benci sama bapak. Kalau tiba-tiba proyeknya yang sudah direncanakan gagal, itu kenapa? Karena Allah ingin menjanjikan kepada kita supaya kita digugurkan dosa-dosanya ketika kita melakukan itu dengan kesabaran. Makanya betul-betul Masya Allah, pahala yang sangat besar bagi orang yang mereka itu bersabar. Makanya Masya Allah, saya masih teringat itu kepada ibu saya sendiri. Ini cerita, kisah nyata. Ibu saya ini mendapatkan menurut saya curah cinta dari Allah. Itu husnudon kami kepada Allah.
Ya. Karena apa? Karena anak pertamanya ibu saya Down syndrome, cacat mental. Kakak saya pertama cacat mental. Umurnya sekarang sudah 49 tahun, hampir 50 tahun. Kemudian yang kedua, kakak saya yang kedua pun Down syndrome, cacat mental, umurnya 42 tahun, perempuan. Bedanya dengan saya hampir 10 tahun. Jadi ibu dan bapak itu ketika mendapati dua anaknya yang Down syndrome, sempat hampir putus asa mendapatkan keturunan yang normal. Tapi mereka sikapi dengan sabar, mereka rawat kedua anaknya. Kedua kakak saya, bapak dan ibu, tidak bisa dibiarkan sendiri mengurus hidupnya. Mandi harus dimandikan sampai sekarang. Kemudian kalau makan harus dikondisikan makan, didudukkan, kemudian disiapkan makanan. Kalau kencing harus diantar, harus kemudian dicewokin kalau orang Jawa itu, diistinjakan. Kalau pakai pakaian harus dipakein. Dan itu dilakukan oleh ibu saya dan bapak bersama-sama. Itu hampir 49 tahun. Ya. Kalau ibu-ibu punya anak yang normal, biasanya berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun anak kita sudah mandiri. Itu kita kalau normal. Saya pernah nanya sama ibu, bagaimana ya resepnya menghadapi itu sekian lama dan sekian puluh tahun? Maka kemudian ibu saya berkata, dan menurut saya itu adalah kata-kata mutiara yang pernah disampaikan ibu saya sebelum meninggal dunia. Beliau berkata, nak, kadang-kadang kita taubat belum tentu nasuha. Kadang-kadang kita istighfar itu belum tentu khusyuk hati kita. Berapa banyak kita taubat belum tentu nasuha, dan berapa banyak kita ngucapin istighfar, tetapi belum tentu istighfar kita ini khusyuk datang dari hati. Tapi kalau kamu diberikan ujian oleh Allah, Masya Allah, Allah cuma minta satu, sabar dan ihtisab kamu kepada Allah, maka tanpa diminta kamu meminta kepada Allah, maka Allah akan hapuskan tiap hari dosa dan kemaksiatan yang kamu kerjakan selama kamu sabar dan ihtisab kepada Allah. Masya Allah. Disitulah kita mengerti, Masya Allah, kalau Allah sedang sulitkan kita bukan karena Allah membenci kita, tapi sesungguhnya ketika Allah sedang menguji kita, Allah sedang memberikan kepada kita penggugur dosa kita. Allah berikan nanti 3, ada khairan, ada mangzilah, ada kemudian afiah, yang Allah tidak berikan itu kepada orang yang gampang hidupnya. Ya. Karena kalau kita tidak paham ini, ibu, maka bisa jadi kemudian setiap orang yang diuji itu maka bisa jadi menjadi futur. Apa itu futur? Futur itu adalah kembali lagi ngedrop imannya setelah dia itu beriman. Itu futur. Karena bapak saya pun menceritakan tentang perjalanan hidup seorang dai yang mana mendapatkan ujian yang hampir sama dengan ayah saya, tapi akhirnya murtad. Padahal dia dai. Saya kenal dengan 1-2 orang anaknya. Apa ujian yang Allah timpakan kepada beliau? Anak pertama beliau itu buta. Ini kata ayah saya. Kemudian anak yang kedua buta lagi. Anak yang ketiga buta. Padahal kita ngerti, Masya Allah, tidak ada orang tua, tidak ada bapak, tidak ada ibu yang pernah membayangkan anaknya itu nanti kemudian tidak normal. Tidak ada. Ketika 3 anak-anaknya ini buta semuanya, sudah mulai limbung ini, sudah mulai kemudian ragu, sudah mulai meninggalkan tugas-tugasnya di dalam dakwah. Sering kemudian mangkir ketika khutbah Jumat yang sudah ditetapkan secara rutin di kota, di kampung, di Kudus. Sampai kemudian akhirnya dia mengatakan kepada bapak saya, Rok, nah kan bapak saya namanya Faruk, ini saya masih berharap deh semoga anak saya yang keempat ini normal. Setidaknya 3 anak buta saya terima dari Allah. Moga-moga anak saya yang keempat itu normal supaya mampu itu nuntun ke 3 kakaknya. Bapak saya itu saat itu ceritanya ke saya pernah ngomong nak kepada beliau, kamu itu masih enak walaupun buta masih normal daripada saya Down syndrome yang tidak bisa saya tinggalkan sampai mereka mati atau saya yang mati duluan. Tapi Masya Allah, tiba-tiba Allah memberikan kandungan yang keempat. Dia berharap, dia berbunga-bunga bahwasanya anak yang keempat itu akan normal. Tapi Masya Allah, Allah menakdirkan bahwasanya anak yang keempat apa? Buta. Dan akhirnya apa? Murtad tanpa sadar. Dia duduk, kalau waktunya sholat tidak pernah mau datang ke masjid. Tidak sholat. Kalau kemudian Idul Fitri sengaja dia tidak memperlihatkan, sengaja memperlihatkan ke jamaah yang pernah diajar oleh dirinya bahwasanya dia tidak sholat. Dia datangi itu musola-musola yang pernah diajarkan, kemudian dia komentar sinis, nyindir. Kalian tuh berdoa sama siapa? Sama Allah. Halah,
Allah itu ndak ada. Lah wong saya meminta anak satu yang normal bisa ngelihat aja ndak dikasih kok, berarti Allah itu ndak ada. Sampai meninggal dunia tidak sholat, sampai meninggal dunia tidak melaksanakan puasa, sampai meninggal dunia dia tinggalkan semua tugas dakwah yang pernah dia laksanakan. Masya Allah. Nih, kalau kemudian kita tidak paham bahwasanya ujian, di balik ujian itu apa? Ada kebaikan besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang diuji. Inilah yang menjadikan kita akhirnya pahami yang pertama. Kenapa sih Allah itu nguji kita dengan ujian yang berat ketika kita dicintai oleh Allah? Ya karena Allah ingin memberikan kepada kita 3 tadi loh. Khairan, mangzilah, apalagi? Afiyah. Kepada orang yang diuji. Makanya kalau kita gampang terus hidupnya, maka banyak-banyaklah bersyukur, betul. Boleh nggak saat kita meminta supaya kita diuji? Nggak boleh. Ya Allah, ujilah saya dengan ujian yang berat. Nggak boleh. Tapi di situ kita mengambil satu pelajaran penting. Rasulullah SAW bersabda, fa inna ahadakum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum birrakha. Sesungguhnya ada ya di antara kalian, saking besarnya tingginya iman mereka itu senang diuji, sebagaimana orang yang rendah iman senang ketika mendapatkan kemewahan hidup. Ya, makanya Masya Allah rata-rata para sahabat mereka itu senang diuji. Perhatikan antara sahabat dengan orang Yahudi, beda betul. Allah itu timpakan ujian yang banyak kepada para sahabat. Para sahabat Nabi itu di awal-awal mereka memasuki Islam, tidak ada makanan yang mereka makan kecuali belalang. Abdullah bin Abi Aufa itu cerita radhiyallahu anhuma. Nahnu naghzu sab'a ghazawatin wa naqulul jarrad. Kami ini para sahabat pernah nemenin Nabi berjihad sampai 7 kali. Tidak ada makanan yang disediakan oleh Nabi kepada kami kecuali belalang-belalang yang kami dapatkan. Itu sahabat loh. Bandingkan itu dengan orang Yahudi. Yahudi itu dikasih oleh Allah manna wa salwa, buah-buahan dan daging burung. Tapi ternyata Allah itu perlakukan para sahabat yang Allah cintai. Bahkan hari ini kita menyebut para sahabat itu apa? Radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang yang diridai oleh Allah. Tapi Masya Allah hidup mereka penuh dengan kesulitan dan ujian. Karena begitulah konsep Allah ketika mencintai seorang hamba. Jadi yang pertama hikmah yang harus kita pahami. Kenapa Allah menyulitkan kita? Karena sesungguhnya Allah ingin memberikan 3. Khairan, mangzilah, dan afiyah kepada orang yang mereka diberikan kesulitan oleh Allah. Yang kedua, apa hikmahnya ketika kita seorang manusia itu diuji oleh Allah. Dan ujian itu datang dari berbagai macam pintu. Pintu rezeki, pintu anak, pintu istri, pintu suami kita, pintu keluarga besar kita. Yang kedua, Allah itu memberikan ujian dalam kehidupan kita supaya gugur dosa-dosa kita. Ketika kita berjalan dalam kehidupan di dunia ketika diuji oleh Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, ma yusibal muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala adha wala syaukatu yushakuha fil ardi illa kafarallahu biha khatayahu. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang mereka mendapatkan kesedihan, ketika mereka mendapatkan kegalauan, bahkan duri yang menancap di telapak kakinya, kalau dia kemudian bersabar ketika mendapatkan itu, tidak ada yang Allah inginkan kecuali adalah bagaimana mereka digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Jadi Allah ketika menimpakan ujian itu husnudzon saja ibu sama Allah dan husnudzon saja bapak sama Allah. Mungkin kita banyak sekali dosanya dan Allah pingin supaya dosa-dosa itu dirontokkan dengan ujian, supaya kelak ketika di akhirat ringan hisab kita ketika sudah letih ketika menghadapi ujian. Ya. Jadi kalau kemudian kita diuji oleh Allah husnudzon, tidak usah menyalahkan Allah. Jangan-jangan kita memang banyak dosanya, Allah pingin karena Allah cinta sama kita, Allah gugurkan itu dengan ujian yang kita diberikan oleh Allah, supaya ketika kelak kita dihisab oleh Allah, hisabnya itu ringan. Karena di antara perkara yang meringankan hisab seorang manusia itu apa? Orang yang mereka itu banyak diuji oleh Allah. Sehingga mereka rontok segala dosa-dosanya ketika mereka menghadap kepada Allah, menjadi ruh yang ringan menghadap kepada Allah karena beratnya ujian yang Allah berikan. Makanya lihat rata-rata orang kalau sudah cinta kepada Allah, apapun ujian yang diberikan oleh Allah itu disikapi dengan lapang hati. Ya? Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya Allah itu tidak mungkin mendolimi kita, mendolimi hambanya. Kita ambil contoh Abu Kilabah.
Ada seorang ulama besar yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini adalah seseorang yang kemudian zikirnya itu luar biasa. Apa zikirnya? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku dengan banyak keistimewaan dari seluruh orang-orang yang lainnya. Maka Masya Allah ketika dia mengucapkan zikir itu, kita mungkin akan menyangka Abu Kilabah itu Masya Allah seorang yang kemudian diberikan keistimewaan fisik yang luar biasa. Salah. Abu Kilabah itu adalah seorang ulama besar, ditimpa dengan ujian yang sangat banyak, kemudian sakit-sakitan, ditinggalkan keluarganya, penyakitan, kemudian tinggal di sebuah kemah tua. Kemudian tangannya buntung, matanya buta, berpenyakit. Tidak ada yang nemenin dia dari keluarganya, kecuali yang nemenin itu satu, anak kecil yang membantunya untuk wudhu. Abu Kilabah, potret kesabaran seorang hambanya Allah. Tapi walaupun dalam keadaan dia buntung tangannya, dalam keadaan buta, dia tidak mengatakan bahwasanya dia itu adalah bersabar. Dia mengatakan apa? Alhamdulillah, syukur saya kepada Allah yang telah memberikan kepadaku banyak keistimewaan di antara seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kenapa Abu Kilabah sampai mengatakan itu? Karena dia ngerti bahwasanya ketika kesulitan yang Allah berikan kepadanya sampai dibuntungkan oleh Allah, sampai dibutakan oleh Allah, sesungguhnya dia ngerti supaya nanti hisapnya ringan. Kalau kita pernah melihat program Musafir Ma'al Quran yang ditayangkan oleh Wisal TV, pernah nggak kita kaget melihat seorang anak umur 14 tahun buta? Kemudian ditanya sama moderator sama pembawa acaranya yang terkenal itu. Nak, kamu ini buta, pernah nggak kamu meminta kepada Allah supaya disembuhkan butamu? Anak kecil itu berhasil membuat nangis orang satu studio. Ketika anak itu berkata, saya tidak ingin dikembalikan mata saya, supaya saya tidak dihisap oleh Allah atas apa yang saya lihat. Masya Allah. Orang yang beriman adalah orang yang mereka itu paling ngerti bahwasanya Rabb yang dia sembah itu tidak mungkin mendolimi dia. Ketika semuanya dipahami dengan cinta seorang manusia kepada Rabbnya, Masya Allah, maka dia tidak mungkin kecuali dia menyikapi setiap perkara yang Allah berikan kecuali kebaikan untuknya. Allah ketika nguji kita apapun itu dalam kehidupan kita, Masya Allah, bukan Allah membencimu, tetapi Allah ketika memberikan kesulitan dalam hidup kita, karena Allah ingin supaya rontok dosa kita, supaya kita dihisap-hisapnya ringan. Lebih beruntung Allah menyulitkan kita sebentar dalam kehidupan yang singkat, tapi Masya Allah mendapatkan balasan yang tiada batasnya. Dan Allah tidak berikan itu kepada orang yang Allah gampangkan hidup, tapi Allah berikan itu kepada orang yang Allah sulitkan. Makanya Nabi, Masya Allah, sampai sakitnya saja 2 kali sakitnya kita. Nabi itu sakitnya 2 kali sakitnya kita. Makanya Nabi pernah tangannya tersentuh oleh Abu Sa'id Al-Khudri, tersentuh, panas. Maka kemudian akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri itu kemudian narik tangannya. Kenapa? Mendapati demamnya itu tinggi. Rasulullah SAW ketika mendapati Abu Sa'id Al-Khudri kaget dengan demamnya beliau, Nabi kemudian berkata, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Saya sesungguhnya itu kalau terkena penyakit saya dijadikan 2 kali lipat daripada penyakit yang kalian derita. Jadi kalau kemudian kita ini pusing, sepusing-pusingnya, Nabi 2 kali pusingnya kita. Kalau kemudian kita panas, misalkan 40, maka 40 kali 2 itulah panasnya yang dirasakan oleh Nabi. Kenapa Nabi disulitkan yang semacam itu? Karena Allah itu pingin dengan tingkat kesulitan yang Allah berikan kepada Nabi, Nabi paling ringan hisapnya kelak di hari akhirat. Ini loh yang menjadikan akhirnya orang-orang yang beriman, mereka itu senang ketika mereka diuji. Kenapa? Allah berikan itu supaya Allah itu meringankan dosanya. Saya pernah kagum dengan seorang bukan kagum, saya pernah kemudian mengambil pernyataan seorang ustadz ketika pernah berkata-kata memberikan jawaban kepada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu cerita itu, Ustadz, kenapa ya saya gagal terus membina rumah tangga? Ya, saya ini sudah 1 kali gagal, 2 kali gagal. Padahal ini saya lakukan, saya pingin supaya saya benar, tapi selalu gagal.
Jawaban sang Ustadz saat itu tuh betul-betul menginspirasi apa yang saya ambil pelajaran dari beliau. Beliau berkata, Allah itu memberikan kepadamu gagal. Mungkin Allah melihat perjalananmu dulu ketika sebelum menikah banyak dosa dan banyak maksiatnya. Allah uji dengan suami, Allah uji dengan suami, Allah uji dengan suamimu. Supaya apa? Supaya kamu betul-betul dibersihkan dari dosamu dulu ketika kamu masih bermaksiat dengan ujian suami yang dikirimkan oleh Allah kepada dirimu. Masya Allah. Kadang-kadang kita itu tidak mengambil sesuatu yang telah dilihat oleh Allah. Kenapa? Pandangan kita kan terbatas. Pandangan kita ini terbatas. Padahal pandangan Allah itu mencakup dalam seluruh kehidupan kita. Kadang-kadang Allah berikan kepada kita ketika Allah cinta kepada kita kesulitan. Kenapa? Supaya betul-betul Allah membersihkan segala dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya Nabi sampai kemudian berkata, perumpamaan orang yang beriman dengan perumpamaan orang-orang yang tidak beriman itu sebagaimana pohon. Kalau orang yang beriman itu pohonnya itu sudah rontok daun-daunnya. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, pohon-pohonnya itu lebat. Lalu Rasul ditanya, kenapa ya Rasulullah orang yang beriman itu pohonnya pada rontok semuanya? Karena itu ibarat dosa-dosa yang pernah dilakukan, dirontokkan oleh Allah. Dosa-dosa itu sebelum dia menghadap kepada Allah. Kenapa orang yang beriman itu sebagaimana pohon yang rindang, yang banyak pohonnya? Karena dia tidak pernah diuji sampai tidak ada yang rontok dari ujian dan musibah yang dia dapatkan. Maka sesungguhnya dia berat ketika dihisap oleh Allah. Allah sulitkan kita, husnudzon saja, mungkin kita banyak dosa kok. Di mana Allah menyulitkan itu supaya kita dibersihkan dari dosa yang pernah kita kerjakan dan pernah kita lakukan. Allah ujikan itu kepada kita supaya membersihkan kita. Dan tidaklah itu Allah berikan kecuali apa? Supaya Allah mencintai orang itu mudah dalam urusan hisapnya. Allah sulitkan itu. Makanya yang kedua, kenapa Allah berikan kepada kita ujian yang banyak ketika kita telah menetapkan cintanya sama Allah? Karena Allah pingin supaya dosamu ketika dulu kamu bodoh, ketika kamu masih ngikutin nafsu, dibersihkan dengan ujian yang Allah berikan hari ini. Makanya air mata saja akan dinilai sebagai penggugur dosa. Jadi orang yang ngaji nangis, ya Allah saya belum mampu melaksanakan itu, nangis. Orang yang kemudian mengetahui riba tapi masih bermuamalah dengan riba, ya Allah saya tahu ini haram, nangis. Nangisnya itu akan menjadi sebab penggugur dosa. Coba kalau kemudian akhirnya kita tidak pernah mendapatkan ujian. Dari mana dosa-dosa kita itu akan dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah yang kedua yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Syifaul Alil, kenapa Allah itu, nah ini ujian ini. Turun ya nak. Ini kayak loreng ya. Ya. Dan tidak apa-apa, biarkan. Dia mungkin pengen ikut ngaji kali. Karena dia merasa banyak ujian hidupnya. Makanya dia datang ke sini. Saya juga banyak ujiannya, bukan hanya kalian, katanya gitu. Jadi yang kedua itu semacam itu. Jadi Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita supaya dengan dosa-dosa yang kita dapatkan Allah, Masya Allah, Allah kemudian berikan kepada kita penggugur-penggugur dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Allah berikan hikmah kepada kita di dalam kemudian kita itu menetapkan cintanya kita kepada Allah. Yang ketiga adalah supaya kita balik ingat kepada Allah ketika Allah itu memberikan kepada kita ujian. Fakhatnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarraun. Surat Al-An'am. Allah itu mengatakan kepada kita, tidaklah manusia itu diuji dengan segala macam kesulitan hidup, kecuali apa? Kami timpakan kesulitan dan kepayahan dalam hidup mereka supaya mereka kembali ingat. Allah itu zat yang sangat pecemburu kalau mendapati hambanya sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan, yang menjadikan dia tidak pernah lagi menyebut-nyebut nama Allah. Makanya Allah timpakan ujian kepada kita. Kenapa? Supaya kita balik ingat kepada Allah. Ya? Coba kita ambil filosof yang gampang. Kalau kita mendapati ada orang yang gali sumur, kita lemparkan uang dari atas, penggali sumur itu akan memungut uang itu tanpa melihat ke atas. Kita lemparkan lagi 100.000 lagi, dipungut lagi, dimasukkan, senang dia. Coba sekali-kali yang kita lemparkan kita rubah, bukan uang 100.000. Kita lemparkan kerikil dari atas, kena kepalanya, apa yang akan terjadi? Dia pasti akan melihat ke atas, siapa yang ngelemparin saya?
Padahal ketika kita dilempari, ketika kita melempari 100.000, 200.000, 300.000, dia tidak melihat ke atas. Tapi ketika kita lempar dengan kerikil, kena kepalanya tepat, maka dia melihat ke atas. Siapa yang ngelemparin saya? Sama. Kadang-kadang banyak orang itu ketika diberikan kemudahan dalam hidup, jangan kita kira loh, syukur itu gampang, syukur itu susah. Makanya kemudian terkadang Allah sulitkan dia. Kenapa? Supaya dia kembali ingat kepada Allah. Karena banyak orang ketika mereka sehat, mereka justru tidak pernah bersyukur kepada Allah. Tapi ketika diberikan sakit dan ujian, justru dia ingat kepada Allah. Ketika dia merintih hanya kepada Allah. Ya? Makanya Masya Allah, ada teman saya yang kecelakaan, ya, sampai kemudian ujiannya itu berat. Ujian yang beliau dapatkan itu apa? Seluruh bagian atau separuh dari bagian tubuhnya itu lumpuh. Kecelakaan tunggal dalam dakwah. Tapi Masya Allah, tidak pernah marah, tidak pernah ngeluh, tidak pernah berkeluh kesah. Dia betul-betul kemudian selalu senyum. Di antara perkataan yang pernah beliau sampaikan, saya syukur kok diberikan oleh Allah kecelakaan ini. Kenapa? Ketika saya merasakan sakit, saya berzikir kepada Allah. Karena kita pernah, ibu dan bapak, pernah ingin membelikan motor kepada dia. Kita buatkan motor itu, bannya itu ada 4. Supaya dia bisa pergi kemana-mana. Tapi dia ngomong kepada kita-kita yang saat itu akan mengumpulkan donasi, membelikan dia motor, supaya dia itu bisa pergi kemana-mana. Dia katakan, jangan, tidak usah kalian buatkan saya motor. Kenapa? Karena saya itu lumpuhnya kayak gini. Badan saya ini sakit kalau kemudian terkena jalan-jalan yang tidak mulus. Kenapa? Karena di antara paru-parunya banyak yang patah. Jadi bukan hanya tidak bisa kencing tidak terasa, bukan hanya BAB tidak terasa. Di dadanya ini kalau kemudian naik mobil agak berguncang dikit, maka dia harus memegang kuat tangannya. Kenapa? Dia merasakan sakit. Tapi Masya Allah dia katakan apa? Kalau saya lagi sakit kayak gitu, tidak ada yang saya sebut kecuali adalah Allah. Allah terkadang itu melihat kita, kemudian sering amnesia terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan. Allah berikan kepada kita ujian, supaya kita bangun tengah malam, kemudian kita berzikir sama Allah. Banyak kan orang ketika lagi diuji, kemudian khusyuk sholatnya. Coba ketika tidak lagi diuji, sholatnya nanti diundur-undur aja, jam 2, setengah 3 baru sholat. Tapi ketika diuji dengan adzan, ingin meneteskan air mata, ngambil sajadah, dia wudhu, sholat. Kenapa? Dia diuji, dia butuh tempat untuk mengadukan semua masalahnya hanya kepada Allah. Orang kalau kemudian mereka tidak pernah diuji, maka mereka tidak akan pernah merasakan enaknya muraqabah, enaknya berdekatan dengan Allah. Makanya Allah kemudian dapati seorang hamba, ketika Allah melihat dia dengan banyak kemudahan, Allah sulitkan sesekali. Kenapa? Supaya kembali dia merintih kepada Allah. Makanya lihat, orang yang mampu khusyuk di dalam ibadah itu kapan? Ketika merasa dekat dengan Allah. Dan kita sepakat kalau kita sedang mendapatkan ujian, tempat yang paling nyaman untuk kemudian kita bersandar itu hanya kepada Allah dalam ibadah. Makanya Allah mengatakan fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan tidaklah kami menimpakan ujian dan kesulitan kepada kalian kecuali kami pingin supaya kalian itu merendah kepadanya. Kapan lagi Bu dan Bapak kita akan sujud menangis kalau bukan lagi diuji oleh Allah? Kapan lagi kita kemudian tengah malam nangis meneteskan air mata kecuali ketika lagi diuji sama Allah? Kapan lagi kita akan merasakan nikmatnya berzikir pagi dan zikir petang ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai kecuali ketika kita mendapatkan ujian itu? Karena surat cinta dari Allah menjadikan kita mendekat kepada Allah. Allah berikan itu supaya kita betul-betul mendekat kepada Allah. Dan supaya kita paham ya, tidak ada tempat yang paling tepat untuk mengadukan semua masalah kecuali adalah Allah. Innama ashku basti wa husni ilallah. Persis kayak Nabi Yakub, aku hanya melaporkan keluh kesah hatiku dan keletihanku hanya kepada Allah. Kenapa? Itulah waktu yang paling nikmat ketika berdoa dengan Allah, ketika mendapatkan ujian yang banyak dalam hidupnya. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, merubah hidup kita dengan berbagai macam apa yang ditetapkan dalam sunnah, kok susah, kok sulit, akhirnya banyak sekali ujian yang datang. Satu, Allah itu pingin supaya kita hanya merintih kepadanya, karena nikmatnya merintih terkadang dirasakan ketika kita diuji ya. Jadi yang ketiga, kenapa Allah berikan ujian itu kepada kehidupan kita? Supaya betul-betul kita merasakan rintihan kita hanya kepada Allah. Dan Allah itu cinta kepada hambanya yang merintih kepadanya ketika Allah berikan kepadanya itu ujian.
Karena Allah itu apa? Zat yang sangat pencemburu. Pencemburu ketika makhluknya banyak sibuk dengan urusan-urusan yang tidak ingat kepada Rabbnya. Allah timpakan ujian supaya kembali kita merintih kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, supaya kembali dekat kepada Allah. Jadi Masya Allah, inilah yang menjadikan akhirnya faham. Kalau tiba-tiba kita disulitkan, didik anak, disulitkan menghadapi suami, disulitkan menghadapi istri, tidak ada yang Allah inginkan supaya kita lapor hanya kepada Allah dan menyampaikan hanya kepada Allah semata. Karena Allah cemburu apabila kita sibuk dengan urusan-urusan yang bukan datang darinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang kita harus paham. Kenapa Allah itu menyulitkan kita dalam hidup setelah kita menetapkan sunnah menjadi jalan kehidupan kita? Maka yang keempat, hikmahnya adalah karena Allah itu pingin betul-betul meletihkan kita, pingin betul-betul menguji kita, supaya terasa nikmatnya nanti di akhirat. Kalau orang itu terlalu gampang hidupnya, maka bisa jadi kenikmatan akhiratnya itu tidak terlalu terasa. Tapi orang ketika sudah banyak diuji oleh Allah, Masya Allah, maka kematian itu menjadi tempat istirahatnya, rohatan lahu. Ada orang yang mereka itu mati menjadi tempat istirahatnya. Kenapa? Dia istirahat dari beratnya perjalanan ketika dia taat dalam kehidupan di dunia. Makanya kan kita minta, ya Allah jadikanlah kematianku menjadi tempat istirahatku. Kenapa? Karena akhirnya setelah kita mati, ujian yang dulu Allah berikan di dunia selesai, tinggal mengambil buah yang manis ketika kita mendapatkan kematian. Coba kalau kemudian terlalu kita digampangkan terus. Malah akhirnya kemudian kenikmatan itu akan terasa tidak maksimal. Orang yang kebanyakan makan, akhirnya nikmatnya makan itu hilang. Coba kalau kita makan ayam terus, kan bosan akhirnya. Makanya di Jakarta itu ayam itu dibuat berbagai macam nama supaya menarik konsumen. Ada ayam kremes, ada ayam lepas, ada ayam manis. Orang sudah bosan dengan ayam, dibuat nama supaya tampak lezat. Tapi tetap kalau sudah terlalu banyak makan ayam, lezatnya ayam itu hilang. Coba kalau kemudian kita jarang makan ayam, akhirnya makan ayam itu nikmat. Sebagaimana ketika kita minum kalau kita lagi tidak puasa, Masya Allah minum itu akan terbiasa nikmatnya. Tapi ketika kita seharian puasa, kemudian ketika mendengar adzan, minum itu terasanya sangat nikmat, betul. Kenapa terasa nikmat sama-sama minumannya? Karena kamu sudah menahan diri ketika kamu satu hari tidak minum. Allah memberikan kepada kita ujian, itu salah satunya supaya betul-betul kamu menahan diri, supaya maksimal nikmatmu nanti di akhirat. Supaya ketika kamu mati, kamu betul-betul merasakan kematian itu menjadi tempat istirahat. Jadi Masya Allah, inilah yang menjadikan kita harus memahami, kalau kita cintamu diuji oleh Allah kepada Ar-Rahman, ketika kamu telah menetapkan jalan ilmu dan jalan sunnah, jangan pernah berpikir orang yang mengamalkan jalan sunnah itu akan gampang. Siapapun orang yang menyangka setelah dia mendapatkan sunnah akan gampang hidupnya, berarti ketika membaca surat Al-Baqarah, dia melompati ayat 214. Karena di dalam surat Al-Baqarah 214 Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Allah itu menerangkan kepada kita, apakah kalian itu mengira akan masuk surga dengan gampang sebelum datangnya ujian, kepayahan, kelaparan, wazulzilu, sampai terguncangnya jiwa kalian. Sampai Allah mengatakan wazulzilu, sampai terguncangnya jiwa kalian. Sampai orang yang beriman itu berkata bersama Rasulullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Berarti di situ kita memahami orang yang menetapkan surga menjadi tujuannya, itu jalannya tidak mulus, tetapi jalannya itu penuh dengan onak dan duri. Kenapa? Itulah yang Allah ciptakan supaya menggantikan semua kepayahan kita ketika kelak di akhirat. Makanya perhatikan Ibunda Khadijah, Masya Allah, Allah itu memberikan rumah kepadanya, di mana rumah itu disifati oleh Nabi mukfirah, apa itu? Sepi. Kenapa rumahnya Ibunda Khadijah itu dikatakan sebuah rumah yang hening, di mana kemudian batu batanya dari mutiara-mutiara yang berharga dan hening? Kenapa ada kata-kata tambahan hening? Untuk menggantikan keramaian rumahnya Ibunda Khadijah ketika menemani Rasul. Karena ketika Ibunda Khadijah menikah dengan Rasulullah,
Rumahnya itu terbuka setiap waktunya dengan kedatangan para sahabat yang selalu ngaji kepada Nabi setiap waktunya. Makanya Allah ganti. Allah sampaikan kepada Ibunda Khadijah, sesungguhnya Rasulullah menyampaikan, ya Khadijah, Allah telah menjanjikan kepadamu sebuah rumah di surga. Dan rumah itu adalah rumah yang hening untuk menggantikan keramaian yang didapatkan Ibunda Khadijah ketika di dunia. Masya Allah. Berarti di situ kita ngambil pelajaran. Sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, ketika telah menetapkan cinta kita kepada Allah, Allah ganti. Dan Allah gantinya dengan yang lebih besar daripada apa yang kita peroleh. Jadi semuanya ini untuk menunjukkan kepada kita, tolong jangan pernah kita berpikir bahwasanya mendapatkan surga itu gampang. Lalu mendapatkan rumah di dunia aja susah kok. Berapa banyak orang itu ingin mendapatkan rumah di dunia, Masya Allah. Dia nyicil setiap bulannya sampai 15 tahun hanya untuk mendapatkan rumah di dunia. Kalau mendapatkan rumah di dunia saja nyicilnya sampai 15 tahun, apakah kita mengira mendapatkan rumah di surga itu lebih gampang daripada rumah di dunia? Itu lebih susah. Dan Allah jadikan itu, Allah ujikan kita ketika kita mencintai Allah dan ingin mendapatkan rumah di surga. Allah berikan kesulitan supaya kita tidak salah. Bahwasanya kita ketika dicintai oleh Allah, cintanya Allah itu beda dengan cintanya makhluk. Cintanya Allah itu akan betul-betul menguji kita. Jadi nanti ketika ibu saya, semakin kita memperbaiki ilmu kita, semakin kita memperbaiki sunnah kita, semakin sulit hidupnya kita. Yang asalnya boleh jadi tidak boleh, yang asalnya tidak apa-apa menjadi apa-apa, yang dulunya kita anggap dosa, yang kita anggap dulu tidak dosa menjadi dosa ketika kita sudah paham ilmu. Tapi itulah hakikat dunia, karena dunia itu memang menjadi tempat hukuman dan tempat ujian bagi orang yang beriman. Ya. Jadi orang yang sedang dimudahkan, jangan minta ujian, tapi mintalah kekuatan untuk mampu bersyukur kepada Allah. Yang sedang diuji oleh Allah, tolong jangan pernah kita beranggapan bahwasanya Allah sedang membenci kita. Allah tidak pernah membenci kita, tetapi Allah mencintai kita ketika kita diuji oleh Allah, supaya Allah itu memberikan banyak hikmah dalam kehidupan kita. Inilah yang kita pandang supaya cinta kita ini bening, supaya kejadian orang yang murtad ketika diuji tidak perlu terjadi. Kenapa? Tidak semua orang yang soleh itu sabar. Tidak semua orang yang soleh itu sabar. Ibnu Jauzi itu menerangkan orang yang sabar itu ada 4. 1, orang yang sabar dia soleh ketika diuji oleh Allah. Ada yang kedua, orang yang soleh tidak sabar. Ini berdasarkan kisah nyata yang beliau dapatkan, yaitu adalah ketika ada seseorang yang sholat tepat waktu di shaf yang pertama, tiba-tiba diuji oleh Allah, anaknya meninggal dunia. Apa yang dikatakan olehnya? Ya Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang tidak pernah mengabulkan doaku. Di situ Ibnu Jauzi mengatakan tidak semua orang yang soleh itu sabar. Makanya kalau ada orang yang soleh tampaknya soleh tapi marah-marah, karena belum tentu orang yang soleh itu sabar. Yang ketiga, kata Ibnu Jauzi, ada orang yang bermaksiat tapi sabar, berdosa tapi sabar. Berapa banyak orang itu yang kemudian ketika maling sabar atau tidak sabar? Sabar. Akan maling satu rumah diputerin 1 kali, 2 kali, 3 kali. Anak buahnya yang tidak sabar, bos kapan kita maling? Nanti, sabar. Kenapa? Karena ada orang yang maksiat tetapi kemudian dia sabar. Ada yang keempat, yaitu adalah orang yang bermaksiat tidak sabar. Di sini kita ngerti, kalau kita berilmu belum tentu sabar. Kita tidak mungkin akan menciptakan karakter kita sabar kecuali kita harus paham dulu kenapa Allah memberikan ujian dalam hidup kita. Kenapa ya setelah saya ngaji kok malah semuanya jadi susah? Kenapa ya setelah saya ngaji kok banyak air mata yang tumpah? Kenapa ya setelah saya ngaji kok tampaknya menjadi sulit? Karena memang begitu. Karena Allah pasti akan menyelipkan ujian ketika kita sudah mengikrarkan untuk merubah diri. Karena Allah ingin tahu siapa yang layak mendapatkan surganya dan siapa yang tidak layak mendapatkan surganya. Karena dengan ujian itu akan ketahuan siapa yang asli dan siapa yang imitasi. Bayangkan kalau guru datang ke kelas, guru itu akan bertanya. Guru itu tanya, kalian sudah belajar atau belum? Sudah Pak Guru. Tapi Pak Guru tetap mengadakan ujian. Kenapa Pak Guru tetap mengadakan ujian walaupun para murid yang mengatakan sudah belajar? Dengan ujian itu Pak Guru akan tahu siapa yang benar-benar belajar dan siapa yang tidak benar-benar belajar. Dengan ujian yang diberikan oleh sang guru kepada muridnya, sama. Allah ingin tahu siapa yang betul-betul bersabar dan siapa yang tidak bersabar ketika mereka itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian.
Inilah yang kemudian disampaikan karena sesungguhnya saya mendengar bahwasanya banyak yang diuji oleh Allah. Doa saya bersama dengan orang yang diuji. Dan semoga kita mampu mengambil hikmahnya. Bahwasanya perjalanan ibu, perjalanan bapak ketika sudah menetapkan sunnah dalam kehidupan kita, ngatur kehidupan kita, jangan bayangkan gampang. Memang sunnahnya mudah, tapi ujiannya itu berat. Bagi orang yang menetapkan jalannya adalah jalan sunnah. Karena merubah itu bukan sesuatu yang gampang. Merubah itu sesuatu yang sulit. Dan hanya orang yang bersabar yang mampu melewati setiap ujian ketika mereka itu mengikuti sunnah. Ujian kita dibandingkan para sahabat adalah tidak seberapa. Para sahabat itu yang sampai mereka berperang melawan bapaknya, berperang melawan ibunya. Sampai mereka kemudian memusuhi paman-pamannya ketika mereka masuk Islam. Masya Allah. Maka sama, kita pun akan menghadapi banyak ujian yang tidak pernah kita bayangkan sebelum kita ngaji. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Setiap saya ngaji, mungkin ada air mata. Setiap kita ngaji, mungkin ada kesedihan. Setiap kita ngaji, akhirnya kita mendapatkan banyak kesulitan. Bukan karena Allah mendolimi kita, tapi Allah memberikan ujian kepada dirimu setelah kamu mendapatkan ilmu. Karena Allah ingin tahu ilmu kamu imitasi ataukah ilmu kamu itu asli. Dan supaya kita diberikan maksimal kenikmatan di surga ketika kita bersabar. Inilah yang menjadikan kita siapapun hari ini yang diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan suami. Pahami betul bahwasanya cintanya Allah beda dengan cintanya makhluk. Dan cintanya Allah adalah menguji bagi hambanya supaya dia layak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya renungi apa yang tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qadai wal Qadar. Allah tidak pernah memberikan kepadamu kecuali kebaikan. Bahkan ketika Allah memberikan ujian, di balik ujian itu ada kebaikan yang besar bagi orang yang faham. Semoga kita mencintai ujian sebagaimana para sahabat itu mencintai ujian. Karena ujian menjanjikan banyak pahala kebaikan bagi orang yang bersabar. Sepanjang apapun, seberat apapun ujian yang sedang menimpa kepada ibu dan bapak, pahami, hanya sebentar. Umur kita ini sedikit yang melewati 70 tahun, sedikit sebentar saja. Tapi ujian itu akan menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang bersabar. Semoga Allah memberikan kebaikan atas apa yang kita pelajari. Karena sesungguhnya tadi disampaikan bahwasanya banyak yang sedang diuji oleh Allah sampai meminta kajian ini. Tapi semoga Allah memberikan kepada kita kemuliaan siapapun yang mereka diuji. Mari kita mendoakan dan mari kita dukung mereka untuk melewati ujian. Tapi ingat, Allah tidak pernah memberikan ujian kecuali Allah mencintai kita selaku hambanya. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Sudah mau 11:30 lebih. Kita sembari kemudian dibuka dengan pertanyaan. Tapi sebelum kita membuka pertanyaan, kita akan membuka pertanyaan dulu, supaya kemudian mendapatkan hadiah. Ya. أنشدي حلو الكلام اعزي في حلو التهاني ردديها بانسجام مذ تغنى بالقوافي كل من صلى وصام انتشى الكون حبورا أمسوه عم الهام